atau advokat itu berusaha berikhtiar namanya. Kedua, tidak boleh menjanjikan kemenangan di depan. Kebetulan aku pengurus Peradi juga ini, ya, salah satu ketua di Peradi Suara Advokat Indonesia. Nah, oleh sebab itu juga pertanyaan Anda ditanyakan ke saya berdasarkan yang saya ikuti dari sejak laporan Pak Jokowi, penyelidikan sampai dengan tersangka segala macam. Saya kira proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, bukan karena Risma sudah SP3, itu sudah on track. KUHP lama diadopsi, KUHP baru diadopsi, Perkap 88 2021 diadopsi. Nggak ada yang kurang. Pasal-pasalnya sudah ada, pasal peralihannya pun sudah dijelaskan oleh dari Polda Kejaksaan. Semua data itu saya dapat. Oleh sebab itu, berdasarkan itu, saya boleh menganalisa, tapi tidak membuat hukuman atau perkiraan di depan. Menurut saya sih ini sangat diterima oleh majelis hakim. Dakwaan nanti mungkin tidak begitu sulit bagi majelis hakim untuk memperhitungkannya, untuk mempertimbangkan, memeriksanya dan memutuskannya di akhir. Nah, apa itu hukumannya? Tanyalah pasal itu. Pasal 32, 35 hukumannya berapa itu tahunan loh, puluhan tahun itu. Kalau 31, 310 barangkali di KUHP yang baru sudah berubah ya, lebih ringan. Tapi ITE tidak berubah. Nah, itu yang perlu kita analisa dalam hal ini. Masalah dihukum 100% atau tidak, itu saya nggak bisa menjawab saja secara analisa hukum saja begitu, rekan Septa. Oke, tapi kan tadi juga dia komplain atau meminta acara atau sidang nanti itu di live atau dipublish ke publik. Tapi dari pihak Jakarta Timur tidak akan ada live. Itu gimana secara hukum berimbang nggak sih? Oh ya, tadi memang saya dengar begitu ya, minta di live ya. Ada beberapa kasus sebelumnya juga diperlakukan sama ya. Jadi barangkali masyarakat juga minta adil. Kenapa yang ini bahkan ini lebih hot dari yang sebelumnya gitu loh. Nah, saya tetap bicara hukum. Jadi gini loh. Ada gium yang mengatakan begini loh. Suprema lex esta. Artinya ada perkara yang sudah masyarakat ikut menjadi hakim. Ya, ada gium mengatakan bahwa masyarakat sekarang sudah ikut menjadi hakim dalam satu perkara ini. Ya, salus populis suprema lex extra. Untuk otak saya cepat mengingat lagi. Salus populis suprema lex extra. Artinya untuk penegakan hukum satu perkara satu bangsa, rakyat itu sudah ikut menjadi hakim juga. Oleh sebab itu barangkali seperti kasus yang dulu juga Risma dekat sama kasus itu di live ya terus ya. Artinya masyarakat nanti ikut nilai tingkah laku, bukan hanya para terdakwa doang, tapi hakim juga melihat. Jangan sampai ada yang ngantuk gitu loh. Ya kan itu dipantau semua gitu loh. Terus saksi siapa yang berkata kasar. Ya, terus pengacara siapa yang gebrak meja gitu loh. Nah, itu perlu, menurut saya setuju. Saya setuju itu live itu setuju nanti. Nah, untuk itulah nanti masyarakat juga, kalau di Amerika kan juri. Ya, Indonesia aja nggak ada juri. Nah sekarang di masyarakat mulai bangsa ini, rakyat ini ikut menjadi juri juga. Menurut saya sih dalam hal kebenaran ini, bukan berarti semata-mata nanti hakim yang menghakimi gitu. Ya, bukan masyarakat yang menghakimi, tapi memantau juga gitu. Oh, proses persidangan seperti ini gitu loh. Jadi saya sih setuju live ya. Justru kalau nggak live nanti masyarakat protes. Live itu lebih bagus. Oke, Bang Zuman, lahir kata-kata bijak Bang terkait perkara ini. Ini murni politik. Ya, kalau nggak politik, open to new data. Ya. Penelitian itu terbuka terhadap data baru, dan itu mereka sembunyikan kok, sengaja kok. Ya. 15 Desember selalu mengatakan itu watermarksnya begini-begini, embossnya begini-begini. Ada aja alasannya. Terus satu lagi yang terakhir, ya mereka akan meributkan ijazah SMA Pak Jokowi. Itu nggak mungkin SMP P40 ada dalam kurung SMA 6 Surakarta, itu kan. Padahal saya bersama dengan salah satu YouTuber di pihak mereka, nggak perlu saya sebutkan, itu mendapatkan data langsung dari narasumber langsung di Solo. Ya, dalam pencarian kebenaran ketika saya berada di Solo, itu ada narasumber satu kelas, satu angkatan. Ya, kebetulan sudah almarhum yang kami jumpai, yang dijumpai adalah
istrinya, dan dia memberikan itu ijazah SMA dan difoto. Ya, di dalam itu apa? Foto itu ada stempel SMPP 40 dalam kurung SMA 6 Surakarta yang mereka ributkan itu, dan itu mereka sembunyikan untuk apa? Karena data itu tidak cocok dengan kepentingan politik mereka. Ijazah Pak Jokowi harus palsu. Karena apa? Bagaimana mungkin, ya kan, menurut Bambang Tri itu, ya kan? Bagaimana mungkin S1, ijazah S1-nya asli, kalau SMA 6-nya SMPP 40 atau ijazah SMA 6, ijazah SMA-nya asli. Kan begitu. Padahal saya sendiri dan satu YouTuber di pihak mereka yang agak besar badannya itu, ya, itu mendapatkan data sumber asli dari orangnya, dan itu dia tidak berani mengungkapkan itu. Data itu karena apa? Untuk kepentingan politik lah, ya, untuk bertahan hidup, Google AdSense dan segala macam yang hidup dari kasus ijazah ini, ya kan? Makanya saya bilang terakhir, ya, berhentilah kalian menjadi sok peneliti, padahal sebenarnya kepentingan kalian adalah kepentingan politik. Politisi berbulu peneliti, itulah Kauro Suryo yang akan ditelanjangi, dikuliti oleh mereka yang menekuni bidang itu mungkin 30 atau 40 tahun di bidang itu. Kau akan menjadi kerupuk, ya, kerupuk sayur tenggelam dalam air. Oke, gitu ya. Oke, rekan-rekan, begitulah. Udah tutup, Bang. Iya.